Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Perindrawan dengan NIM I1720023. Di sini saya akan menjelaskan tentang ujian tengah semester mata kuliah energi baru dan terbarukan dengan judul Desain Pembangkit Listrik Tenaga Sampah atau PLTSA. Pada pembahasan kali ini, yang pertama yaitu dibagi menjadi 4, di mana ada pendahuluan, ada desain, ada perhitungan, dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Pada pendahuluan sendiri, dalam beberapa dekade terakhir, masalah pengelolaan sampah telah menjadi salah satu isu lingkungan yang paling mendesak di seluruh dunia. Dengan jumlah sampah yang terus meningkat setiap tahun, diperlukan solusi yang inovatif untuk mengatasi masalah ini. Salah satu solusi yang telah dikembangkan adalah pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA, yaitu teknologi memanfaatkan sampah sebagai sumber energi untuk menghasilkan listrik. PLTSA adalah salah satu teknologi berpotensi untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan emisi gas rumah kaca. PLTSA diterapkan di berbagai tempat, baik di perkotaan maupun pedesaan. Pada paper ini membahas tentang desain dan perhitungan, membahas tentang cara bekerja PLTSA, membahas penanggulangan sampah, membahas perhitungan kebutuhan energi yang menghasilkan listrik. Diharapkan paper ini dapat memberikan panduan dan informasi yang berguna bagi para peneliti dan praktisi yang tertarik dalam pengembangan teknologi PLTSA. Di mana PLTSA sendiri memiliki kelebihan yaitu mengurangi volume sampah, memanfaatkan sampah sebagai sumber energi, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam. Kekurangannya yaitu emisi gas rumah kaca, terus ada biaya yang tinggi, dan juga dampak lingkungan. Di mana pada desain itu kita bagi menjadi sampah sebagai sumber masalah, lalu ada penanggulangan sampah yang terbagi 4, yang pertama itu mengurangi, yang kedua ada memakai kembali, yang ketiga recycle atau mendaur ulang, dan yang keempat itu adalah menggantikan. Terus ada pengolahan sampah, di mana pada umumnya sebagian besar sampah dihasilkan di Indonesia merupakan sampah basah, yaitu yang mencakup 60-70% dari total volume sampah. Lanjut ada spesifikasi PLTSA, di mana kesesuaian spesifikasi dengan beban listrik yang diperlukan tergantung pada kapasitas PLTSA dan kebutuhan listrik yang diperlukan. Jika kapasitas PLTSA lebih kecil dari kebutuhan listrik yang diperlukan, maka PLTSA tidak akan mampu menyediakan seluruh kebutuhan listrik tersebut. Sebaliknya, jika kapasitas PLTSA lebih besar dari kebutuhan listrik yang diperlukan, maka PLTSA akan memiliki kapasitas yang tidak terpakai dan biaya investasi serta operasional yang tidak efisien. Lalu tempat pembuangan sampah yaitu yang kita tahu adalah TPST, di mana itu suatu tempat yang dirancang untuk memproses sampah secara terpadu dan terorganisir dengan menggunakan teknologi yang modern. Lalu ada cara kerja dari PLTSA sendiri, yaitu pertama pemilahan dan penyimpanan sampah. Sampah dibakar sehingga menghasilkan panas atau proses konversi termal. Panas dari hasil pembakaran dimanfaatkan untuk mengubah air menjadi uap dengan acuan boiler. Terus pemanasan boiler, di mana uap bertekanan tinggi digunakan untuk memutar bilah turbin, terus penggerak turbin dihubungkan ke generator menghasilkan listrik dan dialirkan ke rumah atau pabrik. Lalu di sini ada perhitungan, di mana kita mensimulasikannya, yaitu volume sampah sebesar 2.786.566.95, di mana komposisi kadar metana dalam FLG itu 0,55%, lalu komposisi sampah organik 0,558%, lalu faktor konversi ada 11,17 kWh, di mana pada perhitungan di sini akan menghasilkan 158.068 megawatt. Nah, jadi kesimpulannya adalah PLTSA adalah sebuah teknologi yang digunakan untuk mengelola sampah menjadi energi listrik dengan cara membakar sampah di dalam tungku pembakaran. Pembangkit listrik tenaga sampah mampu menjadi jawaban untuk mengurangi jumlah produksi sampah. Penggunaan PLTSA harus disesuaikan dengan kebutuhan dan spesifikasi yang tepat agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Lalu penggunaan limbah sampah dengan volume 2.786.566.95 akan menghasilkan 158.068 megawatt. Mungkin sekian dari presentasi hasil ujian tengah semester energi baru dan terbarukan. Terima kasih. Salah hilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.